Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Skaudi semua. Ketemu lagi dengan saya Raden Ruli di China Modern Mystery Story Series di episode yang ke-11 ya. Dan di episode ini kita akan membahas sebuah serial lagi yang berjudul Bian Sui Wangxi. Semoga ejaannya bener ya. Dimana film series ini adalah film yang bergenre petualangan dan misteri, dan serial ini terdiri dari 21 episode dan ditayangkan di platform Youku dan Migu Video. Udah dari tanggal 16 Agustus 2024 ya. Jadi salah satu series terbaru ya ini bisa dibilang. Dan kisahnya ini menceritakan Sensing yang sebagai seorang pekerja muda tanpa sengaja terdampar di Senbianpo, sebuah daerah tropis dengan iklim muson di mana kebaikan dan kejahatan bercampur serta kesenjangan antara kaya dan miskin tuh sangat besar di sana. Dan dia bertemu dengan Paman Chai, seorang pendamai yang berinteraksi dengan berbagai kekuatan di wilayah tersebut. Bersama-sama mereka memulai pertualangan yang dipandu oleh secercah kebaikan dan menghadapi dilema antara tetap tinggal atau melarikan diri dari tempat tersebut. Serial ini menampilkan Guo Chilin sebagai Sensing dan Francis Eng sebagai Paman Chai, disutradarai oleh Lau Xuan yang juga berperan sebagai penulis skenario bersama Cui Xiaoshu. Bian Sui Wangxi ini kalau di bahasa Inggrisnya tuh, judul bahasa Inggrisnya itu Escape from the Theatrical Slopes. Dan film ini juga mendapat ulasan yang positif dengan rating 7,4 di IMDb dan dipuji karena alur ceritanya yang menarik dan penampilan pemainnya yang keren. Langsung aja kali ya. Jadi di awal-awal episode ini opening dulu ya. Bentar, ini juga notifikasinya belum dimatiin lagi, lupa. Opening dulu. Ini dia China Modern Mystery Story Series. Sensing si tokoh utama yang lagi kerja lembur di kantornya di kota besar. Nah dia nih orangnya lurus-lurus aja, tipikal pekerja kantoran yang hidupnya cuma rumah kantor ya. Dan suatu hari dia dapat tugas dari bosnya untuk pergi ke kota kecil untuk bertemu dengan klien. Dia sebenarnya agak malas ya, tapi yang namanya juga pekerjaan ya. Jadi Sensing ini naik kereta malam terus lanjut ke langsung naik bus ya untuk menuju ke tujuan akhirnya. Tapi bus yang dia naikin itu kumuh ya, bus yang udah jadul gitu, dan sepanjang perjalanan dia mulai ngerasa tidak nyaman. Ya gimana ya, rasanya pas ada yang nggak beres di dalam bus itu pasti kerasa ya. Tapi nggak tahu apa gitu, dan busnya tuh lewat daerah hutan-hutan gitu, nggak ada sinyal dan makin lama makin sepi. Di tengah perjalanan busnya berhenti mendadak. Ada pohon tumbang menutupi jalan. Sopir bus dan beberapa penumpang lainnya turun ikut ngecek, tapi tiba-tiba ada suara tembakan di kejauhan. Semuanya langsung panik, termasuk Sensing, dan orang-orang lari ke segala arah. Dan di sinilah kehilangan barang-barang laptopnya, dompet hilang ya, tinggal badan doang sama baju yang dipakai. Si Sensing ini lari, pokoknya nggak jelas arahnya, yang ngikutin instingnya aja untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia masuk lebih dalam ke hutan yang gelap. Udah nggak ada cahaya, nggak ada orang, cuma suara binatang malam aja. Dan di sini dia benar-benar ngerasain paniknya ya.
Benar-benar clueless lah pokoknya. Ketika Sensing ini lagi bingung banget, Sensing akhirnya bertemu dengan gubuk kecil di tengah hutan. Dia pikir ini tempat aman, tapi ternyata ada orang tua misterius duduk di depan gubuk itu. Paman Chai namanya. Orang ini kelihatannya santai banget, kayak nggak peduli dunia luar lagi kacau, tapi di saat yang sama ada aura misterius dari Paman Chai ini. Sensing yang udah capek dan ketakutan akhirnya minta bantuan ke Paman Chai. Tapi bukannya langsung nolong, Paman Chai malah nanya, "Kamu siapa? Kenapa lari-lari kayak maling?" Sensing jelasin situasinya, tapi Paman Chai senyum-senyum tipis aja. Kayaknya dia tahu sesuatu yang Sensing nggak tahu. Akhirnya Paman Chai mengajak Sensing untuk masuk ke gubuknya. Di situ mereka ngobrol dan Paman Chai bilang sesuatu yang bikin bulu kuduk tuh jadi merinding ya. Jadi mengatakan sesuatu, yaitu kata-katanya adalah, kalau kamu pikir tempat ini bakal nolong kamu, kamu salah. Di sini nggak ada yang gratis katanya gitu. Keesokan harinya Sensing dibawa Paman Chai ke sebuah desa kecil namanya Sanbianpo. Dari luar desa ini kelihatan kayak desa tropis biasa, tapi ada sesuatu yang nggak beres. Orang-orang di sana ngeliatin Sensing dengan tatapan yang curiga. Dia bukan bagian dari dunia mereka ya si Sensing ini. Dan Paman Chai mulai mengenalkan Sensing ke sebentar. Paman Chai mulai mengenalkan Sensing ke beberapa penduduk desa. Tapi tiap kali dia nyebut nama seseorang, Sensing ngerasa ada ketegangan di antara mereka. Contohnya, ada seorang pria bernama Liang Chow yang kelihatan kaya dan berkuasa tetapi punya aura yang menyeramkan. Dia memberikan tatapan tajam ke Sensing kayak udah ngecap dia sebagai ancaman gitu. Dan Sensing mulai sadar kalau dia udah terjebak di tempat yang lebih rumit dari sekedar pohon tumbang dan suara tembakan. Desa ini punya aturan sendiri yang gak akan gampang dia pahami sebagai orang luar. Episode ini ditutup dengan Sensing duduk sendirian di sebuah pondok kecil yang Paman Chai kasih untuk tinggal sementara. Dia melihat sekeliling, merasa hampa, udara di Sanbianpo juga berasa berat. Kayak ada sesuatu yang ngawasin dia. Dan di luar pondok, suara binatang mulai bercampur dengan langkah-langkah kaki-kaki samar. Dan Sensing ngerasa kalau hidupnya nggak bakal sama lagi. Dan ya, begitulah episode awal-awal dari serial ini ya. Dan di hari-hari berikutnya Sensing di Sanbianpo mulai dengan suara ayam berkokok dan udara lembab di pagi harinya khas daerah tropis ya. Dia bangun dengan kepala berat karena malam sebelumnya memang dia nggak bisa tidur nyenyak. Dan perasaan kayak dia diawasin tuh masih ada. Sekarang bahkan makin kuat perasaan dia diawasinnya itu ya. Tapi karena gak ada pilihan, dia mutusin untuk keluar dari pondok kecilnya dan melihat-lihat sekitar. Di luar dia langsung ketemu sama Paman Chai. Si paman ini lagi duduk santai sambil mengisap pipa tembakaunya. Kayak gak ada masalah sama sekali ya. Dan Sensing nanya ke Paman Chai, gimana caranya untuk bisa keluar dari tempat ini? Tapi ya kita semua tahu ya, Paman Chai jawabannya nggak pernah to the point. Dia cuma bilang keluar itu gampang, tapi yang susah itu balik ke kehidupan yang sama. Sensing kesel ya, tapi dia nggak punya pilihan selain ikut sama Paman Chai yang mengajak dia keliling desa. Di sini kita juga mulai ngelihat sisi lain dari Sanbianpo, sebuah tempat yang kalau dari luar desa ini kelihatan tenang, tapi ternyata ada banyak ketegangan yang tersembunyi. Saat keliling desa, Sensing lagi-lagi ketemu sama Liang Chow, si orang kaya yang kayaknya punya banyak pengaruh. Dan kali ini, Chow lagi ngobrol sama beberapa penduduk desa yang ketakutan, yang kelihatan takut gitu ya kalau ketemu si Chow ini. Pas ngeliat Sengling, Liang Chow langsung menanyakan ke Paman Chai, apa orang ini bakalan bawa masalah ke sini, kata si Chow. Adanya sinis dan Sensing jelas ngerasa nggak nyaman. Paman Chai cuma senyum sambil bilang dia cuma turis nyasar, jangan terlalu keras sama anak kota katanya. Tapi dari tatapan Liang Chow kita bisa ngelihat kalau dia nggak percaya sama sekali sama ucapannya Paman Chai, dan Sensing udah jelas masuk radar orang ini dan itu bikin dia semakin waspada. By the way, ini syutingnya
tengah malam. Udaranya juga dingin. Jadi mohon maaf ya kalau kalau agak kedinginan. Dan lanjut lagi, setelah ngobrol sama beberapa penduduk, Sensing nih mulai mengerti kalau desa ini nggak cuma tempat terpencil biasa. Desa ini ternyata punya sistem ekonomi bawah tanah, di mana perdagangan barang ilegal jadi sumber penghidupan utama. Tapi ada juga sekelompok kecil penduduk yang mencoba hidup jujur, meskipun itu berarti mereka terus ditekan sama kelompok yang lebih kuat, kayak Liang Chow dan gengnya. Salah satu penduduk yang jujur ini adalah Sumi, seorang perempuan muda yang kerja sebagai penenun kain tradisional. Dia tinggal sendirian di pinggiran desa dan Paman Chai mengenalkan Sensing ke dia, bilang kalau Sensing ini bisa bantu-bantu di rumah. Zomei sambil dia nyari dan dia sorry. Oh ya. Paman Chai mengenalkan Sensing ke Zomei dan bilang kalau Sensing bisa bantu-bantu di rumah Zomei sambil dia mencari cara untuk keluar dari desa. Zomei ini awalnya nggak terlalu percaya sama Sensing, tapi akhirnya setuju untuk membiarkan Sensing karena Paman Chai yang minta ya. Dan mereka mulai ngobrol dan Sensing dapat banyak cerita tentang kehidupan di Sanbianpo. Zomei bilang kalau desa ini udah lama dikuasai sama orang-orang seperti Liang Chow dan gak ada lagi yang berani melawan. Di malam harinya ada kejadian besar. Salah satu rumah penduduk di desa itu diserang dan kabarnya itu gara-gara si pemilik rumah yang gak mau bayar pajak keamanan ke gengnya Liang Chow. Sensing yang lagi ngobrol sama Zomei langsung ngeliat suasana desa jadi tegang banget. Orang-orang pada ngunci pintu dan beberapa bahkan kabur ke hutan. Sensing akhirnya sadar kalau tempat ini jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Tapi di saat yang sama dia mulai merasa gak bisa tinggal diam. Dan Zomei ngasih nasihat kalau kamu pengen selamat jangan pernah ikut campur. Tapi taulah Sensing ya, dia orangnya gak bisa lihat ketidakadilan begitu aja. Kemudian di akhir-akhir episode ya, Sensing ini lagi duduk sendirian di pondok Zomei. Dia mendengar suara langkah kaki mendekat dan pas dia lihat ternyata itu Paman Chai. Paman Chai duduk di sampingnya dan bilang, "Saya lihat kamu mulai peduli sama tempat ini. Itu bagus, tapi ingat peduli juga bisa bikin kamu mati." Setelah itu Paman Chai ngasih Sensing sesuatu, sebuah pisau kecil, dan dia bilang, "Jaga dirimu sendiri, kamu gak akan pernah tahu kapan ini bakal berguna." Lanjut ya ke episode selanjutnya. Di mana episode ini dimulai dengan Sensing yang sedang tidur di pondok Zomei, tapi tengah malam dia kebangun gara-gara suara gaduh di luar. Ada suara orang berlari dan teriakan samar-samar. Sensing intip dari celah jendela dan dia ngelihat beberapa pria bersenjata melewati depan pondok Zomei. Wajah mereka tertutup kain dan mereka membawa obor. Sensing panik ya. Zomei langsung nutup mulutnya dan menyuruh Sensing untuk diam. Dan Zomei bilang, kalau mereka tahu kamu di sini, kamu bakal jadi masalah besar. Dan Sensing diam aja. Tapi dia nggak bisa mikir apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Paginya Sensing keluar untuk melihat situasi di tengah desa. Ada rumah yang terbakar habis dan penduduk desa kelihatan takut banget dan gak ada yang berani ngomong soal kejadian itu. Sensing akhirnya ketemu dengan Paman Chai yang lagi duduk santai kayak biasa. Sensing nanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini semalam? Paman Chai dengan nada santai tapi serius bilang kalau itu peringatan dari Liang Chow. Kalau ada yang gak nurut sama aturannya, mereka bakal kena. Sensing mulai marah dan gak ngerti gimana orang-orang di desa ini bisa hidup terus-terusan takut sama orang seperti Liang Chow. Tapi Paman Chow cuma ketawa kecil doang dan bilang kalau hidup di sini itu soal bertahan, bukan soal menang. Di hari yang sama, Sensing sedang jalan-jalan ke keliling desa untuk mencari jawaban sendiri. Dia penasaran kenapa nggak ada satupun orang yang berani melawan Liang Chow. Tapi di perjalanan dia malah mengalami masalah. Sensing tanpa sengaja masuk ke wilayah yang dikuasai oleh geng Liang Chow. Di situ dia ketemu sama salah satu anak buah Liang Chow, seorang pria besar yang suka pamer kekuatan. Dia langsung ngasih tatapan gak enak ke Sensing dan anaknya. "Kamu ngapain di sini, orang kota?" kata gengnya. Sensing mencoba bersikap tenang, tapi anak buah Liang Chow ini malah semakin nyolot.
Dia nendang barang-barang di sekitar Zheng Qing dan bilang, orang kayak kamu tuh nggak punya tempat di sini. Untungnya sebelum semakin situasinya memburuk, Paman Cai muncul entah dari mana dan langsung mengenalkan diri. Ada apa ini? Dia tamu saya, kata Paman Cai sambil menatap tajam ke anak buah Cao itu ya. Dan anak buahnya Cao akhirnya mundur dan dia ngasih peringatan ke Zheng Qing. Jangan coba-coba macam-macam di tempat kami. Setelah kejadian itu, Zheng Qing mulai merasa kalau dia nggak bisa cuma duduk manis. Dia balik ke pondok Zhou-Mei dan bilang, saya nggak ngerti kenapa kalian semua nggak ngelawan orang-orang itu. Zhou-Mei awalnya diem ya, tapi akhirnya dia cerita. Zhou-Mei bilang kalau dulu ada beberapa orang yang melawan Liang Cao, tapi mereka semua menghilang dalam semalam. Dari situ, penduduk desa nggak punya pilihan selain nurut. Tapi Zhou-Mei sebenarnya punya rencana sendiri. Dia bilang ke Zheng Qing kalau udah lama mencari kesempatan untuk mengumpulkan bukti kejahatan Liang Cao dan memberinya ke pihak luar. Zheng Qing awalnya ragu, tapi dia mulai sadar kalau ini satu-satunya cara untuk membantu desa ini. Akhirnya dia setuju untuk kerjasama dengan Zhou-Mei, tapi ada satu masalah besar. Mereka nggak tahu siapa yang bisa dipercaya di desa ini. Akhirnya misi pertama dimulai nih ya. Malam itu Zhou-Mei ngajak Zheng Qing untuk membuat misi kecil pertama mereka, menyusup ke gudang yang katanya tempat Liang Cao menyimpan barang-barang ilegal. Zhou-Mei bilang kalau mereka cuma perlu ngelihat isi gudang itu tanpa ketahuan, supaya dia bisa mencari tahu bukti yang lebih konkret. Di perjalanan menuju gudang, suasana benar-benar tegang. Jalanan desa sudah sepi, cuma ada suara jangkrik dan angin malam. Zheng Qing ngerasa tangannya dingin karena gugup, tapi Zhou-Mei kelihatan tenang banget. Ketika mereka sampai di gudang, mereka sembunyi di balik semak-semak. Dari jauh mereka ngelihat beberapa pria sedang ngobrol sambil bawa karung-karung besar masuk ke dalam gudang. Zheng Qing mau nanya apa isinya, tapi Zhou-Mei cuma memberi isyarat untuk diam. Akhirnya mereka berhasil mendekat dan mengintip ke dalam gudang dan ya kita semua bisa tahu ya sebenarnya apa yang mereka lihat, dan karung-karung itu ternyata penuh sama senjata. Di situ Zheng Qing baru ngerti kalau Liang Cao nggak cuma ngancem penduduk desa, tapi dia juga mungkin terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar, kayak perdagangan senjata ilegal. Ketika mereka mau balik, tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakang mereka. Zheng Qing langsung panik, tapi Zhou-Mei menarik dia untuk bersembunyi lebih dalam ke hutan. Mereka diam tanpa suara. Dan dari balik semak-semak, mereka melihat seorang pria berdiri nggak jauh dari tempat mereka. Pria itu nggak bawa lampu, tapi kayaknya dia tahu ada yang lagi mengawasi. Episode ini ditutup dengan wajah tegang Zheng Qing dan Zhou-Mei, sementara pria itu perlahan mengeluarkan senjata dari balik jaketnya. Dan Zheng Qing serta Zhou-Mei masih sembunyi di balik semak-semak, sementara pria senjata tadi terus mengelilingi area dekat gudang. Zheng Qing menahan napas, takut kalau suara kecil sekecil apapun tuh bakal bikin mereka ketahuan. Pria itu mengeluarkan senter dan mulai menyoroti sekitar. Zhou-Mei yang kelihatan lebih berpengalaman dalam situasi kayak gini, pelan-pelan menarik Zheng Qing untuk mundur lebih jauh ke dalam hutan. Tapi tahu kan Zheng Qing ya, dia masih agak kikuk, jadi kakinya nggak sengaja nginjek ranting dan krak gitu bunyi ya. Pria itu langsung menoleh ke arah mereka, orang yang bersenjata itu ya, dan kemudian berteriak, siapa di sana? Zheng Qing panik, tapi Zhou-Mei dengan cepat menarik dia lari, dan adegan kejar-kejaran di hutan ini beneran bikin kita bener-bener ngerasa tegang ya. Bayangin malam gelap, suara langkah kaki berat di belakang mereka, dan cuma ada bulan untuk penerangannya ya. Setelah lari tanpa arah, mereka akhirnya nemuin gua kecil di antara batu-batu besar. Zhou-Mei menarik Zheng Qing masuk ke dalam dan menyuruh dia untuk diam total. Pria bersenjata tadi kelihatan lewat di depan gua, menyoroti senternya ke semua tempat. Dan Zheng Qing kelihatan pucat, tapi Zhou-Mei tenang sambil memegangi pisau kecil yang ia sering bawa-bawa. Pria itu akhirnya pergi, tapi Zhou-Mei bilang ke Zheng Qing, ini baru permukaan. Kalau mereka tahu kita udah lihat isi gudang itu, kita bakal jadi target utama. Zheng Qing cuma bisa mengangguk, tapi di dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, apa dia beneran siap untuk terlibat sejauh ini?
Dan pagi harinya mereka akhirnya balik ke desa, tapi suasana desa udah beda. Ada lebih banyak orang bersenjata mondar-mandir di sekitar desa. Jelas banget mereka ini lagi cari seseorang yang kemungkinan besar itu adalah Sensing dan Zomei. Zomei bilang mereka harus pura-pura nggak tahu dan sebaiknya mereka pisah sementara biar nggak terlalu mencolok. Sensing yang masih grogi setuju. Dia balik ke pondoknya dengan langkah cepat berharap nggak ada yang menyadarinya. Tapi di tengah jalan dia malah ketemu Liang Chao. Liang Chao berdiri di depan rumah besar dikelilingi oleh anak-anak buahnya dan pas ngelihat Sensing dia tersenyum dingin dan bilang, "Pagi yang sibuk ya, jangan terlalu banyak keluyuran malam-malam nanti nyasar lagi." Sensing cuma bisa nyengir kaku tapi jelas banget Liang Chao mulai curiga. Malam harinya Zomei datang ke pondok Sensing. Dia bilang kalau mereka nggak bisa nunggu lama-lama. Kalau mereka diam aja, Liang Chao bakal dapat waktu untuk menghapus semua bukti dari gudangnya itu. Zomei ngasih ide gila bahkan. Mereka harus bikin kegaduhan yang cukup besar supaya perhatian geng Liang Chao ini teralihkan. Sensing kaget. Kegaduhan apa maksudnya? Maksud kamu gimana? Kata Sensing. Zomei tersenyum tipis sambil mengeluarkan sebuah botol kaca kecil. Isinya semacam minyak dan mudah terbakar. Kita bakar salah satu gedung kecil mereka, bukan yang utama. Cuma untuk mengecoh aja. Sensing awalnya nggak setuju. Dia ngerasa kalau itu terlalu beresiko dan mereka bisa ketahuan nantinya. Tapi Zomei meyakinkan dia, kadang buat ngalahin orang jahat kita harus main kotor juga. Kalau kamu nggak mau bantu, saya bisa lakukan sendiri. Akhirnya Sensing nggak punya pilihan lain selain setuju. Tengah malam mereka bergerak. Target mereka adalah sebuah gudang kecil di pinggir desa yang biasanya dipakai untuk menyimpan barang-barang umum. Zomei bilang kalau kebakaran ini bakal membuat geng Liang Chao sibuk. Sementara mereka bisa mencari cara untuk mengirim info tentang gudang utama ke pihak luar. Sensing dan Zomei berhasil menyelinap ke gudang tanpa banyak masalah. Zomei menuang minyak ke beberapa tempat strategis, sementara Sensing berjaga di luar. Tapi ada tepat sebelum mereka selesai, Sensing melihat dua orang anak buah Liang Chao datang dari kejauhan. Dia buru-buru ngasih isyarat ke Zomei dan mereka harus sembunyi lagi. Tapi kali ini situasinya lebih genting ya, karena para penjaga itu masuk langsung ke gudang. Lanjut. Di dalam gudang, Zomei harus menahan napas sambil sembunyi di balik tumpukan karung. Sensing yang menunggu di luar mulai panik karena dia nggak tahu bagaimana caranya kasih tanda tanpa ketahuan. Di momen ini, Sensing mengingat pisau kecil yang Paman Chai kasih di episode sebelumnya. Dengan nekat, ia melempar pisau itu ke arah semak-semak di luar gedung, membuat suara yang cukup keras dan para penjaga langsung keluar untuk ngecek suara itu. Dan ini memberikan waktu Zomei untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia menyalain api kecil di beberapa detik kemudian akhirnya meledak juga. Gudang itu mulai terbakar. Zomei lari keluar dan mereka berdua kabur ke arah hutan lagi. Sementara itu api mulai membesar dan penduduk desa keluar dari rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di episode ini dengan Liang Chao yang berdiri di depan rumahnya melihat api besar di kejauhan, wajahnya kelihatan marah banget. Tapi di matanya ada sesuatu yang lebih dari sekedar kemarahan, yaitu curiga. Sementara itu Sensing dan Zomei masih sembunyi di hutan, ngos-ngosan. Zomei memberikan senyum kecil ke Sensing, katanya kamu berhasil bikin mereka sibuk. Sekarang waktunya kita cari bantuan. Episode selesai dengan Sensing yang mulai merasa kalau dia nggak punya jalan keluar lagi. Dia udah terlalu jauh masuk ke konflik ini. Dan di episode selanjutnya dimulai dengan pagi hari di sebuah gua di pinggir hutan. Sensing dan Zhou masih bersembunyi setelah membakar gudang kecil Liang Chao semalam. Dan Sensing kelihatan capek banget, matanya sembab dan dia nggak bisa berhenti mikir soal apa yang ia lakukan. Sementara Zomei kelihatan tenang seperti biasanya, sibuk bikin rencana selanjutnya. Sebelum mereka bisa ngobrol lebih jauh, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Sensing langsung panik dan Zomei membisikkan kata-kata, katanya tetap tenang,
mereka mungkin nggak tahu kita di sini. Ternyata benar, itu cuma penduduk desa yang sedang berburu. Tapi kejadian ini bikin Sensing sadar kalau sekarang hidupnya nggak akan pernah aman lagi. Kenapa sih aku harus terjebak di sini? Kata Sensing dalam hatinya ya. Di sisi lain, Liang Chao nggak tinggal diam. Gudang kecil yang terbakar semalam mungkin bukan aset utama, tapi cukup bikin si Liang Chao ini naik darah ya. Dan langsung nyuruh anak buahnya untuk cari tahu siapa yang berani-beraninya mengganggu wilayah kekuasaannya. Liang Chao mulai memperhatikan setiap orang di desa. Penduduk yang biasanya udah takut sama dia sekarang makin nunduk dan gak berani ngomong. Yang menarik adalah dia mulai mencurigai Sensing, si orang asing yang tiba-tiba muncul di desa tanpa alasan. Orang kota itu bukan cuma nyasar, kata Liang Chao ke anak buahnya. Pasti ada hubungannya sama ini, katanya gitu. Sementara itu, Paman Chai mendatangi Sensing dan Zhou Mei di gua. Dia membawa makanan dan beberapa perlengkapan kecil, tapi yang lebih penting, dia membawa kabar buruk. Liang Chao sudah tahu dan ada sesuatu yang gak beres, dan sekarang dia mengincar siapapun yang kelihatan mencurigakan. Kalau kalian gak cepat keluar dari sini, kalian gak akan selamat, kata Paman Chai sambil menghisap pipa tembakaunya. Sensing langsung ngerasa panik. Keluar, gimana caranya? Semua jalan kayaknya dijaga sama orang-orang Liang Chao. Paman Chai mengangguk dan sambil ngasih senyumnya yang tipis, dia bilang ada satu jalan tapi itu nggak gampang. Kalian harus pergi ke sungai besar di sisi utara desa. Dari situ kalian bisa naik perahu keluar daerah ini, tapi perjalanan ke sana penuh dengan resiko. Setelah diskusi singkat, Sensing dan Zhou Mei memutuskan untuk mencoba rencana ini. Malam itu mereka membuat perjalanan mereka ke sungai besar. Jalannya nggak gampang ya, mereka harus melewati hutan lebat yang penuh dengan binatang liar dan sepanjang waktu mereka untuk merasa diawasi. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara orang, ternyata patroli gengnya Liang Chao yang juga ada di hutan. Mungkin karena mereka udah tahu rencana ini. Zhou Mei dan Sensing yang buru-buru sembunyi lagi. Kali ini situasinya lebih parah. Salah satu anggota patroli menemukan jejak kaki mereka di tanah. Mereka harus diam total, menahan nafas sementara untuk anggota geng itu nyari-nyari di sekitarnya. Akhirnya berkat keberanian Zhou Mei, mereka berhasil mengecoh geng itu. Zhou Mei melempar batu ke arah lain untuk membuat suara dan geng itu langsung pergi ke arah itu. Tapi kita bisa ngerasain ya betapa tegangnya situasi ini karena Sensing kelihatan makin goyah mentalnya. Ketika akhirnya mereka bertemu di sungai besar, Paman Chai udah menunggu di sana dengan sebuah perahu kecil. Tapi sebelum mereka naik, Paman Chai bilang sesuatu yang mengejutkan. Katanya saya nggak ikut, ini jalan kalian bukan jalan saya. Sensing bingung, tapi kenapa kalau kita kabur bukannya itu juga bakal ngebantu kita, katanya gitu. Ada yang nanya begitu ya. Paman Chai cuma senyum lagi dengan gaya misteriusnya. Dia berkata, saya punya alasan sendiri untuk tetap di desa ini, tapi kalian berdua kalian masih punya masa depan. Zhou Mei kelihatannya nggak senang dengan keputusan ini, tapi dia nggak protes juga. Akhirnya mereka naik perahu dan mulai menyusuri sungai di bawah sinar bulan. Nah, tadi episode 5 ya, oke. Episode 6 ini dimulai dengan Sensing dan Zhou Mei di perahu kecil yang bergerak perlahan di atas sungai besar. Malam itu tenang, cuma ada suara air dan jangkrik di sekitar mereka. Sensing mulai merasa sedikit lega karena dia pikir akhirnya mereka ada di luar jangkauan Liang Chao. Tapi Zhou Mei nggak terlalu terlihat panik ya, dia tetap santai, dia terus waspada, matanya nggak pernah berhenti memperhatikan pinggir sungai. Dan Sensing yang mulai merasa lebih nyaman bertanya ke Zhou Mei, katanya, apa menurut kamu kita bakal berhasil keluar dari sini? Zhou menjawab singkat,
kita baru mulai, jangan terlalu percaya diri katanya. Setelah beberapa waktu mereka mulai mendengar suara samar dari jauh, suara dayung yang memukul air. Awalnya Sensing ini berpikir itu cuma suara biasa. Zome langsung tegang. Ia nyuruh Sensing untuk berhenti mendayung dan dengarkan baik-baik ya. Suara itu semakin jelas dan Zome tahu ini bukan suara sembarangan. Mereka mengejar kita, katanya dengan nada tegas. Sensing mulai panik, tapi Zome langsung mengambil alih dayung dan mempercepat laju perahu mereka. Kemudian ada adegan berkejaran juga ya. Jadi adegan ini bikin tegang banget. Zome dan Sensing mulai mendayung sekuat tenaga, tapi suara dari belakang mereka makin keras. Dari jauh mereka bisa lihat obor ya yang mendekat, dan itu jelas geng Liang Chow, dan mereka bawa lebih dari satu perahu. Zome mencoba menenangkan Sensing sambil sebentar. Zome mencoba menenangkan Sensing sambil memberikan instruksi. Katanya fokus di depan, jangan lihat ke belakang. Tapi tentu aja Sensing nggak bisa tahan ya untuk nggak nengok ke belakang. Dan apa yang dia lihat bikin dia makin ketakutan. Setidaknya ada 3 perahu besar penuh dengan orang-orang bersenjata. Di titik ini kita bisa ngerasain Sensing mulai kehilangan semangat. Dia bilang ke Zome, kita nggak akan bisa kabur, mereka terlalu banyak. Tapi Zome membalas dengan dingin. Kalau kamu mau menyerah, silakan lompat ke sungai. Kalau kamu mau hidup, dayung terus. Makin jauh mereka bergerak, sungai makin sempit dan arusnya makin deras. Zome yang kelihatannya udah paham daerah ini bilang, katanya ada jalan kecil di depan. Kalau kita bisa masuk ke sana, mereka nggak akan bisa mengejar. Tapi untuk mencapai jalan ini mereka harus lewatin area penuh dengan bebatuan. Di sini kita benar-benar ngerasain ketegangan karena perahu mereka hampir terbalik, dan beberapa kali ya Sensing juga nggak punya pengalaman sama sekali, hampir jatuh ke air. Tapi Zome terus menenangkan dan menyemangati Sensing ini. Akhirnya mereka berhasil masuk ke jalur kecil itu, tapi gak lama kemudian salah satu perahu geng Liang Chow juga masuk. Mereka sekarang cuma punya satu pilihan, melawan atau mati. Zome ngeluarin pisau kecil yang selalu dia bawa, sementara Sensing cuma pegang dayung. Dan ketika perahu geng Liang Chow makin dekat, salah satu dari mereka langsung lompat ke perahu Sensing. Dia coba menyerang Zome, tapi Zome dengan cepat melumpuhkan dia dengan pisaunya. Kita bisa lihat aksi Zome ini benar-benar tangguh di sini ya. Dan yang jadi masalahnya nggak berhenti di situ. Perahu geng Liang Chow makin mendekat dan sekarang Sensing nggak punya pilihan selain bertarung. Salah satu pria besar yang mencoba naik Sensing keluar dari perahu, tapi Sensing menggunakan dayungnya untuk membuka mulut dia sekuat tenaga. Ini adalah pertama kalinya Sensing melakukan sesuatu yang benar-benar berani, dan bisa lihat di wajahnya kalau dia ini mulai berubah. Wajahnya Sensing ya. Di tengah pertarungan, Zome ngasih instruksi ke Sensing untuk meloncat ke air dan berenang di tepian. Awalnya Sensing menolak, tapi Zome teriak kalau kamu nggak pergi sekarang, kita dua-duanya mati. Dengan berat hati, Sensing akhirnya loncat ke air. Sensing berenang sekuat tenaga ke tepi sungai dan berhasil naikkan ke daratan. Dari jauh, dia melihat perahu Zome dikepung dan Zome terus melawan dengan gigih, tapi jumlah gengnya Liang Chow ini terlalu banyak ya. Sensing cuma bisa nonton dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Akhirnya salah satu anggota geng berhasil menjatuhkan Zome ke air dan Sensing nggak bisa lihat apa yang terjadi selanjutnya karena perahu mereka semakin jauh. Tapi jelas banget Zome udah nggak ada di perahu lagi.
Terus kemudian di fase selanjutnya ada episode yang dibuka dengan Shang Tsung yang masih terjebak di hutan, basah kuyup dan kelelahan. Dia mulai menyusuri tepian sungai sambil terus mendengar suara-suara dari kejauhan. Geng Liang Chow masih mencarinya dan dia tahu kalau dia tuh nggak bisa istirahat terlalu lama. Shang Tsung berhenti sebentar untuk mengatur nafas di bawah pohon besar. Dia mulai berpikir tentang Zome. Dia nggak tahu apa Zome masih hidup atau sudah mati, tapi rasa bersalah mulai menghantuinya dan bilang kalau kalau aja aku lebih kuat mungkin aku bisa ngebantu dia, kata Shang Tsung dalam hati. Tapi saat dia lagi merenung, suara langkah kaki dari arah belakang bikin dia terpaksa bangkit dan kabur lagi. Ini benar-benar adegan yang bikin kita semua ikut tegang karena memang semakin intens ya. Setelah berjam-jam berlari, Shang Tsung yang akhirnya sampai ke sebuah tempat yang kayaknya pernah digelar sebuah tempat yang kayaknya pernah didengar oleh oleh Shang Tsung dari Zhumei, sebuah gubuk tua di tengah hutan, dan tempat ini dulunya dipakai untuk penduduk desa yang melarikan diri dari Liang Chow. Tapi sekarang sudah ditinggalkan. Shang Tsung masuk ke dalam gubuk itu dan mulai mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Dia nemuin sedikit makanan kering, korek api, dan yang paling penting peta kasar di area sekitar. Peta ini menunjukkan bahwa ada jalan keluar lain di desa. Dan dia tetap harus melewati wilayah yang dijaga ketat oleh Liang Chow. Saat malam tiba, Shang Tsung duduk sendirian di dalam gubuk. Ia mencoba merancang rencana dengan bantuan peta, tapi dia masih bingung harus mulai dari mana. Tiba-tiba suara pintu yang berderit bikin dia kaget. Dia langsung berdiri dan mengambil pisau kecil yang dia temukan sebelumnya. Ternyata itulah Paman Chai yang datang. Orang tua ini muncul seperti biasa dengan gaya yang santai, seakan gak ada yang salah. "Kamu baik-baik aja?" Tanya Paman Chai sambil menyalakan pipanya, dan Shang Tsung langsung bertanya, "Kenapa kok Paman ada di sini? Apa Paman lihat Zome ada di mana?" Paman Chai enggak langsung menjawab. Dia duduk santai, dia duduk di lantai kayu dan bilang, "Zome adalah orang yang kuat. Kalau dia masih hidup, dia pasti sedang melawan dengan caranya sendiri. Tapi kamu tahu apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Dan ini adalah momen di mana Shang Tsung mulai sadar kalau dia nggak bisa terus mengandalkan orang lain. Paman Chai ngasih saran ke Shang Tsung untuk pakai jalur yang ada di peta, tapi dengan peringatan, ini bukan tentang jalan keluar, ini tentang apakah kamu bisa bertahan atau enggak. Shang Tsung mulai mikir kalau dia nggak ngajak cuma harus keluar dari desa ini, tapi juga menghancurkan kekuasaan Liang Chow. Di malam yang sama, Shang Tsung bergerak menuju gudang besar itu dan menggunakan peta untuk menghindari patroli geng Liang Chow. Jalannya penuh dengan rintangan, termasuk harus melewati rawa-rawa yang gelap dan dingin. Tapi Shang Tsung berhasil sampai dekat gudang tanpa ketahuan. Di sini kita bisa melihat perubahan besar di Shang Tsung. Kalau di episode awal dia kelihatan gugup dan takut. Sekarang dia lebih fokus dan berhati-hati. Dia bahkan mulai merancang strategi untuk masuk ke gudang. Shang Tsung berhasil menyelinap masuk lewat jendela kecil di bagian belakang gudang. Di dalam dia menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bukan cuma senjata, tapi juga bahan peledak dan dokumen rahasia yang menunjukkan hubungan Liang Chow dengan pejabat tinggi di luar sana. Tapi sebelum Shang Tsung bisa keluar, dia nggak sengaja menendang kotak kayu dan suara itu langsung menarik perhatian penjaga. Salah satu anak buah Liang Chow masuk ke dalam dan langsung melihat Shang Tsung
"Hey, kamu ngapain di sini?" kata si Sensing. Sensing nggak punya pilihan lain selain melawan. Dia pakai pisau kecilnya untuk menyerang penjaga itu, tapi karena kurang pengalaman, dia kena pukulan keras di perut. Meskipun begitu, Seng Ming berhasil mengecoh penjaga itu dan kabur keluar gudang dengan membawa salah satu dokumen penting. Tapi masalahnya saat dia lari keluar ya, alarm langsung bunyi dan semua anak buah Liang Chao mulai mengejarnya. Terus lanjut lagi ke episode 8. Di mana episode ini dibuka dengan Sensing yang masih lari di hutan, ngos-ngosan sambil memeluk erat dokumen yang penting yang ia curi dari gudang Liang Chao. Malam yang gelap, anjing pelacak menggonggong semakin dekat dan dia tahu bahwa waktunya juga nggak banyak. Sensing akhirnya memutuskan untuk menyebur ke sungai di hutan, berharap bisa menghilangkan jejaknya. Air yang sangat dingin dan arusnya juga lumayan deras, tapi Sensing tetap bertahan. Dia tenggelam beberapa kali, tapi dia terus berenang sampai dia yakin cukup jauh dari pengejar. Ketika akhirnya dia naik ke daratan, dia jatuh terduduk kelelahan dan dia buka dokumen yang dia curi dan dari situ menemukan sebuah sesuatu yang bikin dia terkejut ya, yaitu daftar nama orang-orang penting yang terlibat dengan jaringan kriminal Liang Chao. Salah satu nama di daftar itu adalah seorang yang gak diduga, ternyata Paman Chai. Sensing langsung bingung. Ini nggak mungkin Paman Chai yang selalu bantu kita, dia bagian dari mereka. Tapi buktinya di dokumen itu jelas banget. Paman Chai punya hubungan langsung dengan Liang Chao dan bertindak sebagai penghubung antara geng kriminal di desa dan pejabat tinggi di luar sana. Sensing mulai mempertanyakan mempertanyakan semua yang terjadi selama ini dan dia ingat bahwa Paman Chai selalu muncul di waktu yang tepat. Seolah-olah dia tahu semua rencana mereka. Tapi Sensing nggak punya waktu untuk berpikir panjang. Dia tahu kalau dia harus segera bertindak sebelum Liang Chao dan anak buahnya menemukan mereka. Saat pagi menjelang, Sensing tiba di sebuah area tersembunyi di pinggir kota. Di situ dia ketemu sama kelompok penduduk desa yang selama ini dalam ketakutan dan bersembunyi dari kekuasaan Liang Chao. Dan mereka semua terlihat kurus dan putus asa. Saat pagi menjelang, Sensing ini tiba-tiba datang ke sebuah area tersembunyi di pinggir desa. Dari situ ia ketemu dengan sekelompok penduduk yang selama ini hidupnya dalam ketakutan dan bersembunyi di kekuasaan Liang Chao. Mereka semua terlihat kurus, lemah, dan putus asa. Sensing mencoba bicara ke mereka. Katanya, kalian gak harus hidup seperti ini. Aku punya bukti yang bisa menghancurkan Liang Chao. Tapi penduduk desa cuma bisa menatap dia dengan ragu. Salah satu dari mereka ada yang bilang katanya, kamu orang luar nggak tahu apa yang udah kami alami, bahkan kalau kamu punya bukti, siapa yang mau membantu kamu, katanya gitu. Sensing mencoba meyakinkan mereka, dia menunjukkan dokumen itu dan akhirnya salah satu penduduk, seorang pria bernama Pak Liang, bukan kerabatnya Liang Chao ya, setuju untuk membantu dia. Kalau kita mau melawan, kita harus bergerak bersama. Tapi itu artinya kita harus siap kehilangan segalanya. Mendekati akhir-akhir episode ya. Sebentar. Malam itu mereka menyusun rencana besar. Penduduk desa akan menyerang rumah besar Liang Chao sebagai pengalih perhatian. Sementara Sensing dan Paman Chai akan menyelinap masuk untuk mencuri dokumen yang penting itu dan barang-barang lainnya yang masih ada di sana. Dokumen ini adalah bukti kuat untuk mengungkap kejahatan Liang Chao ke pihak luar.
Kalau kita berhasil, kita bisa menghancurkan dia sepenuhnya, kata Sensing. Tapi semua tahu bahwa ini adalah misi hidup atau mati. Kemudian ada adegan yang penuh dengan aksi ketegangan. Penduduk desa dipimpin oleh Pak Liang menyerang rumah besar Liang Chao dengan segala yang mereka punya. Mereka menerobos gerbang dengan alat seadanya, sementara anak buah Liang Chao berusaha melawan dengan senjata. Sensing dan Paman Chai di sisi lain masih menyelinap ke dalam rumah lewat jalur rahasia yang diketahui Paman Chai. Di dalam mereka menemukan kantor pribadi Liang Chao dan Seng Ying mulai mencari dokumen penting, sementara Paman Chai masih berjaga di pintu. Liang Chao nggak sendiri, dia membawa 2 anak buahnya langsung menyerang Seng Ying dan Paman Chai. Pertarungan ini brutal dan Seng Ying harus menggunakan semua keberanian dan improvisasi yang dia punya untuk melawan. Dia menggunakan barang-barang di ruangan itu, kursi, meja, bahkan tinta untuk melumpuhkan salah satu anak buah Liang Chao. Sementara itu Paman Chai berhadapan langsung dengan Liang Chao. Pertarungan mereka adalah momen yang penuh emosi karena Paman Chai akhirnya mengungkapkan rasa bersalahnya. "Aku percaya kamu, tapi kamu berubah jadi monster," teriak Paman Chai. Liang Chao dengan dingin menjawab, "Aku nggak berubah. Dunia ini yang memaksa aku jadi seperti ini." Mereka bertarung dengan brutal dan meskipun Paman Chai berhasil melukai Liang Chao, tapi dia juga terluka parah ya. Melihat Paman Chai terluka, Sensing akhirnya berdiri sendiri menghadapi Liang Chao, dan ini adalah momen klimaks di mana Sensing benar-benar berubah jadi seorang yang nggak takut lagi. Dia bertarung dengan tekad yang luar biasa dan meskipun dia bukan petarung yang ahli, keberaniannya membuat Liang Chao kewalahan ya. Dan akhirnya Sensing berhasil melumpuhkan Liang Chao dengan pukulan keras menggunakan benda berat dan Liang Chao terkapar. Tapi ini sebelum Sensing mulai melakukan lebih, dia bilang sesuatu yang bikin Sensing terdiam. Katanya, "Kamu pikir kamu menang di dunia ini, di dunia di luar sini jauh lebih kejam dari aku. Kamu nggak akan pernah bisa mengubah apapun." Sensing dan Paman Chai berhasil keluar dari rumah besar dengan dokumen penting. Penduduk desa meskipun terluka dan kehilangan beberapa orang berhasil merebut kembali desa mereka. Dan ya itu seluruh episodenya ya. Yang jelas ada beberapa bagian yang belum diceritakan. Tinggal nanti kalau warga Skaudi semua suka dengan cerita ini, silahkan ditonton aja. Tadi platform-platformnya udah disebut ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti sampai sejauh ini ya. China Modern Mystery Story Series yang episode ke-11 ini. Masih ada 1 episode terakhir lagi yang akan membahas film ya, bukan TV series, tapi di episode ke-12 nanti. Terima kasih supportnya. Jangan lupa untuk dengerin juga episode reguler kita ya, cerita-cerita horornya. Itu setiap jam 8 pagi, Senin sampai Jumat, baik di YouTube maupun di Spotify. Oke? Kalau gitu saya Raden Ruli pamit. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen ya. Dibagikan juga ke teman-teman yang suka cerita horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.